Gimana sih bagus ini di kita di Silakan accessibility dimulai, Bu Jakarta. Tuti. Oke, boleh jika jaringan bagus juga kalau malam bagus. Ya, kedengaran di suaraku, Ya, silakan dimulai. kedengaran di suaraku. Oh iya Kedengaran, iya iya. kedengaran. Hmm. Mohon maaf kondisi di sini agak gelap karena masih di jalan sama Ibu Lili. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau sapa Ibu Sugiani dulu. Ini Ibu Sugiani dari SMK ya, Ibu Sugiani? SMK, SMA atau halo Ibu Sugiani? Mungkin Ibu Sugiani masih mempersiapkan diri, mungkin Pak Nawir ini. Ya, betul. Oke, kita langsung aja ke Iya. narasumber Eh, ya. alham- ya, Malam hari Alhamdulillah ini pada malam hari ini kita akan membahas tentang eh, peran peran dan dan tanggung tanggung jawab tim tim TPPK TPP. di sekolah. Bagaimana Sebagaimana yang yang kita kita ketahui ketahui bahwa bahwa sebagian besar tim TPPK itu adalah sebagian besar seorang, bukan seorang ya, tapi adalah diambil dari guru BK. itu Nah, kemudian masih banyak tapi eh, adalah stakeholder, stakeholder sekolah yang belum tahu apa sebenarnya tugas dan fungsi TPPK tersebut. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Erni Marlina, yang juga sebagai Ketua MGBK Provinsi Sulawesi Selatan, MGBK SMK. Juga merupakan guru BK dari SMK Negeri 7 Makassar. Baik, Ibu Erni, kami persilahkan kepada narasumber kita. oke baik terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Kita beberapa orang ini ya bertujuh. Eh baiklah izinkan saya share screen terlebih dahulu. Semoga mungkin nanti akan eh, bertambah ataupun dan semoga tidak berkurang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Izinkan saya memulainya. Tadi moderator mungkin lupa memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa dahulu supaya kegiatan kita ini berkah. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. eh Ini baru-baru pada bulan Desember, saya dan beberapa orang teman sebenarnya Kedalamnya ada agak kurang. Kada ada kayak boleh mungkin SSB-nya. mute yang. Hah? Nah, ada beberapa teman juga yang ikut kegiatan ini untuk eh, terkait dengan peningkatan kapasitas di sekolah untuk menciptakan sekolah aman, nyaman, dan gembira. Pada saat kegiatan, kami semua peserta itu diwajibkan untuk menyusun RTL, mulai dari komunikasi kepala sekolah, kepala dinas, lalu kemudian tim TPPK di sekolah masing-masing, dan ini adalah diseminasi yang keempat untuk di komunitas, karena ini adalah salah satu syarat atau amanah yang disampaikan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan hasil bintek tersebut, meskipun mungkin tidak akan
bisa tersampaikan secara maksimal dengan waktu kita yang kurang lebih 2 jam. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti juga bisa kita membaca lagi lebih dalam yang ada pada Permendikbud 046 tahun 2023. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini tema yang kita akan bahas malam ini, peningkatan kapasitas kepada tim TPPK dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira di sekolah kita masing-masing. Apa dasar hukumnya? Ini dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lalu keputusan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan nomor 3798 garing B.B1 garing HK.03 tahun 2004 tentang petunjuk teknis perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bukan berarti akan dibenturkan beberapa aturan, tetapi sesungguhnya terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita pun juga guru terlindungi, Bapak Ibu. Lalu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter. Kemudian yang terakhir Permendikbud 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi itu dasar hukumnya untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya izin saya menyampaikan sedikit bahwa di kegiatan tersebut kami mendapatkan materi ini selama 5 hari. Itu sekitar harusnya 32 JP ya Bapak Ibu sekalian. Ada sampai dengan 11 poin, tapi hari ini kita akan mencoba berdiskusi di poin 2 dan 2, 3, dan 4. Nah, kita mulai di pengantar kekerasan dulu. Jadi karena kita berapa orang ya di sini? Kita diskusi dulu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu izin ya Bu Tuti, boleh langsung interaksi? Iya, silakan Ibu, supaya tidak terlalu kaku juga peserta yang lain untuk menanggapi atau Ya. diskusi sama pemateri. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini yang mari kita diskusi bersama. Kira-kira Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengarkan kata kekerasan, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya? Silahkan boleh langsung menuliskan di kolom komentar atau boleh juga langsung buka mic-nya dan bersuara. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Halo? Bagaimana Bapak Ibu, bisa dibuka mic-nya untuk berkomentar Bapak Ibu, atau bisa juga diketik di kolom obrolan? Boleh, silahkan. Ada komentar dari Ibu Sakia Igerini, perkelahian antar siswa. Kalau saya mungkin menyakiti. Ya. Menyakiti secara fisik atau
kedua-duanya sama-sama kekerasan, mau fisik, mental. Kalau menurut saya itu semua tetap, kalau menurut saya itu kekerasan. Oke. Bu Sugiani, pertengkaran. Oke, bedakah itu pertengkaran dengan perkelahian? Kalau pertengkaran dan perkelahian, Pak Munawir, bedakah? Bertengkar belum tentu berkelahi. Oh, begitu. Yang di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya biasanya kalau perkelahi itu di ciri-cirinya dengan adu fisik atau berkelahi dengan satu kelompok lain. Kalau di pertengkaran halnya sama, tapi kemungkinan besarnya adu fisik itu sangat kecil. Biasanya hanya berdebat, yang perselisihan, seperti itu bedanya yang sepengetahuan saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Husni. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan lain atau mungkin ada pendapat lain tentang kekerasan itu? Kalau malu-malu Bapak Ibu bersuara bisa diketik di kolom obrolan. Siapa tahu yang malu-malu bersuara. Iya, bisa, Ji, Bu. Oke, baik. Nah, baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan, ada beberapa yang menuliskan di kolom komentar, ada menyakiti, perkelahian antar siswa, kemudian ada pertengkaran, lalu tadi Pak Husni juga menyampaikan secara detail ya perbedaan apa pertengkaran dan perkelahian. Oke, baik, kita coba melihat. Nah, ini sesungguhnya ada beberapa yang tertulis di Permendikbud tersebut. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya juga sering mendengarkan. Yang dimaksud kekerasan di satuan pendidikan di sini bahwa setiap perbuatan, tindakan atau keputusan terhadap seseorang, kemudian menimbulkan rasa sakit, atau di situ ada luka, kemudian kematian, penderitaan seksual atau reproduksi, yang mungkin sering kita sebut dengan kekerasan seksual, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, kemudian intelektual atau mental. Nah, selanjutnya hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, kemudian pemenuhan hak asasi manusia, ada ketakutan, kemudian rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, ada kerugian ekonomi, kemudian maupun bentuk kerugian lainnya yang sejenis. Nah, ternyata kekerasan di satuan pendidikan itu melibatkan beberapa unsur. Yang pertama peserta didik itu sendiri, kemudian pendidik, lalu tenaga pendidikan, kemudian warga satuan pendidikan yang lain. Ini mungkin termasuk security, lalu kantin atau orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian juga dalam penanganan pun juga melibatkan unsur ini. Karena di Permendikbud itu dikatakan pencegahan dan penanganan. Sebisa mungkin dicegah, tapi kalau toh ternyata memang sudah tidak bisa dicegah dan itu terjadi di luar dari kontrol kita sebagai guru, berarti
tugas kita untuk menanganinya dengan profesional, dengan baik. Ini kita akan fokus membahas terkait tugas TPPK, Bapak Ibu sekalian, meskipun ada di antara kita juga dilibatkan di sini. Padahal kalau melihat manajemen alurnya itu sesungguhnya TPPK setelah mendata dengan manajemen karena ada manajemen penanganan yang dilakukan oleh PPK, kemudian nanti akan melimpahkan ke guru BK atau kalau kita guru BK namanya di referral, tetapi kalau di TPPK mengalihkan, mungkin bisa ke DPA atau ke Satgas, itu ada beberapa hal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, di Permendikbud tersebut menuliskan bahwa kekerasan dapat dilakukan secara fisik, verbal, kemudian non-verbal, atau melalui media teknologi dan informasi, termasuk daring dan maupun online, daring atau online. Jadi yang sering kita dengar terkait dengan perundungan, bullying. Nah, ini kita sering mengatakan berbentuk fisik yang kontak secara langsung, kemudian ada verbal, non-verbal, dan melalui teknologi maupun teknologi dan informasi. Ini mungkin biasa di media sosial. Makanya di PPKSP itu ada juga terkait bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Kemarin di pelatihan juga ada salah satu tema atau materi yang dibawakan terkait penggunaan media. Apakah itu media elektronik ataupun alat permainan edukatif yang disingkat dengan AP. Nah, Bapak Ibu, kita diskusi lagi yang termasuk kira-kira ya Bapak Ibu sering dengarkan terkait kekerasan yang masuk di ranah pidana. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bercerita kekerasan apa yang pernah Bapak Ibu tangani lalu kemudian ternyata berujung ke pidana. Atau mungkin kadang-kadang kita mengatakan kejahatan itu kekerasan itu sudah mengandung unsur kriminal. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau berbagi? Ini Bapak Ibu yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, bisa diaktifkan mic-nya Bapak Ibu. Bagaimana? Adakah? Bagaimana Bapak Ibu yang ini yang punya pengalaman tindak kekerasan di sekolah yang berujung narapidana? Atau belum ada yang sampai berujung narapidana kekerasan yang terjadi di sekolah Bapak Ibu? Oke. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kalau di Permendikbud itu ya disebutkan bahwa ini ada beberapa yang masuk kasus yang masuk dari ranah pidana, yaitu penganiayaan termasuk tawuran. Jadi ada tawuran di antara peserta didik. Kemudian pembunuhan ini sudah pasti. Lalu ada pemerasan. Nah, ini yang perlu sangat ditegaskan kepada murid-murid kita. Jadi mungkin ya, apalagi kita SMK. Kadang-kadang ada sekolah yang dominan siswa kita itu laki-laki. Biasanya masih ada juga yang sering malak. Atau malak ya namanya.
adik kelasnya atau yang merasa lebih tua atau yang merasa mampu tetapi lemah itu biasanya masih ada kadang-kadang muncul pemerasan. Masih sering terjadi teman-teman menyampaikan itu ketika misalnya ada diskusi-diskusi. Lalu selanjutnya pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual juga di undang-undang itu sangat di Permendikbud itu juga secara rinci juga dijelaskan. Ternyata termasuk nyolek atau megang sesuatu yang di anggota badan, termasuk bokon itu juga merupakan pelecehan. Lalu percobaan pemerkosaan, ini kriminal juga. Percobaan saja sudah masuk ranah pidana, apalagi pemerkosaan. Jadi percobaan pemerkosaan, kemudian pemerkosaan, lalu kekerasan pada anak disabilitas, ini kriminal, kemudian penganiayaan seksual, lalu eksploitasi, kemudian ada perbudakan, lalu tindak pidana perdagangan orang, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, kekerasan seksual berbasis elektronik, lalu kekerasan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Ini yang masuk ranah pidana. Tapi Bapak Ibu sekalian, boleh juga nanti kita rinci yang biasanya terjadi di sekolah itu mungkin hanya di penganiayaan atau perkelahian tadi ya, perkelahian, kemudian tawuran, tetapi sampai pembunuhan semoga belum pernah. Lalu kemudian kadang-kadang juga ada pemerasan. Jadi minta-minta dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini dampak kekerasan pada korban. Jadi dampak yang pertama terhadap fisiknya, jadi ada luka fisik, kemudian cedera, atau masalah kesehatan jangka panjang, misalnya cacat, gangguan tidur, sakit kepala, atau gangguan makan, misal mungkin selalu memikir dan lain sebagainya. Lalu terganggunya fungsi reproduksi, jadi ada kehamilan, kemudian infeksi menular seksual lainnya. Kemudian dampak kekerasan pada korban ditinjau dari segi psikologisnya. Di sini gelisah, kemudian tidak dapat duduk tenang, mungkin karena terganggu, teringat terus, merasa terancam, lalu sulit fokus, mudah terkejut. Biasanya orang trauma itu atau orang yang memiliki kecemasan terlalu tinggi, kadang-kadang juga sering terkejut ya, biasanya hanya disentuh sedikit atau mendengarkan suara keras langsung kaget. Kemudian tidak bersemangat dan kehilangan kepercayaan diri. Lalu selanjutnya gangguan psikologis seperti depresi, kemudian trauma atau kecemasan yang didiagnosis oleh tenaga profesional kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu, kenapa dituliskan seperti ini? Jika dampak yang terlihat pada murid-murid kita sudah berada di poin 1, maka sebaiknya diarahkan untuk atau kita referral ke psikolog untuk lebih melihat lagi atau penanganan lebih lanjut supaya apa yang dirasakan tidak berlanjut menjadi gangguan psikologis yang tinggi. Kemudian sosial, dampak sosialnya adalah terisolasi, jadi mengisolasi bisa mengisolasi dirinya ataupun diisolasi oleh orang sekelompok atau kelompok-kelompok di sekitarnya. Kemudian sulit membangun hubungan interpersonal ataupun hubungannya memburuk. Kemudian penurunan partisipasi dalam kegiatan, jadi muncul stigma dari lingkungan. Misal yang paling sering mungkin yang korban-korban apa ya, pemerkosaan misalnya, pelecehan dan lain-lain. Kadang-kadang juga itu korban ada stigma negatif. Misal, oh siapa suruh pakai baju begitu, begini dan lain sebagainya. Ini misal. Kemudian dampak pada akademiknya atau peserta didik, jadi prestasinya menurun, absensinya meningkat, ketidakhadiran di sekolah maksudnya, kemudian kurangnya motivasi belajar dan partisipasi di kelas. Karena tadi
sosialnya merasa dia diisolasi, apakah mengisolasi dirinya sendiri atau diisolasi oleh kelompoknya, sehingga kurang motivasi belajar dan partisipasi di kelas. Nah, Bapak Ibu, ketika mungkin mendapatkan murid-murid kita yang tadinya rajin, interaksinya bagus, kemudian murun dan lain-lain sebagainya, perlu didekati, ditanya kenapa. Kalau kapasitas kita sebagai guru BK. Kemudian produktivitas kerja, jadi ada penurunan produktivitas kerja, ketidakpuasan terhadap lingkungan kerja, kurangnya motivasi mengikuti kegiatan sekolah. Kemudian selanjutnya absensi yang meningkat. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini dampaknya bagi saksi. Jadi Bapak Ibu, kita pasti sama-sama sepaham ya bahwa ketika kekerasan itu terjadi kadang-kadang melibatkan beberapa unsur, yaitu pelaku, kemudian ada saksi dan juga korban. Nah, dampak kekerasan pada saksi kalau dilihat dari psikologisnya, mereka ada rasa takut atau cemas karena melihat kejadian-kejadian itu, kemudian stres emosional dan kebingungan terhadap bagaimana bertindak atau melaporkan kegiatan atau kejadian, karena kan biasa anak-anak itu sebenarnya tahu mau melapor kemana. Takut juga nanti ada ya istilahnya anak-anak nanti dikatai bampol, kata cari-cari muka dan lain sebagainya. Jadi mereka ada rasa tertekan. Kemudian rasa bersalah ketika tidak dapat membantu. Ada kebingungan mau bantu tidak, mau takutnya nanti dia dijadikan sasaran. Kemudian selanjutnya normalisasi, menganggap kekerasan sebagai hal yang normal atau dapat diterima. Lalu selanjutnya potensi meniru perilaku kekerasan tersebut. Jadi kalau sering sekali melihat kekerasan terjadi, maka bisa jadi dia mengatakan bahwa oh ternyata kekerasan itu normal, bisa diterima. Lalu kemudian di posisi tertentu mungkin di keadaan itu bisa meniru. Oh ternyata memukul teman tidak apa-apa, tidak ada tindakan, lain-lain sebagainya. Kemudian dampak kekerasan pada saksi terkait dengan sosial, ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekolah. Karena jika sering melihat kekerasan terjadi, maka bisa jadi juga tidak percaya terhadap lingkungan sekolah. Kemudian potensi isolasi jika merasa tidak aman untuk berbicara tentang kejadian yang disaksikan. Lalu di akademiknya ternyata berpengaruh Bapak Ibu, penurunan konsentrasi dan motivasi belajar, kemudian potensi penurunan prestasi akibat gangguan emosionalnya. Jadi ada kebingungan, ada rasa tegang mau melapor, takut dengan pelaku, mau melapor takutnya persoalan tanpa panjang dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita melihat ke dampak terlapor. Ini pelaku ya. Dampak kekerasan pada terlapor, jadi secara psikologis dia merasa bersalah, kemudian malu atau stres akibat tindakan kekerasan yang dilakukan. Lalu potensi masalah psikologisnya jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk teman-teman tim TPPK, itu yang ditangani ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya pelapor, terlapor, dan saksi. Kalau teman-teman guru BK juga pasti memahami bahwa mereka pelaku kekerasan atau yang sering kita sebut perundungan atau bullying, bisa jadi sesungguhnya mereka juga adalah korban. Mereka korban mungkin di lingkungan atau di tempat lain, lalu melakukan kekerasan di kelas misalnya ataupun di sekolah secara khusus, lalu secara luas. Lalu di dampak kekerasannya pada terlapor di dimensi sosialnya adalah isolasi sosial atau penolakan dari teman sebaya dan komunitas sekolah. Kemudian ada stigma dan label negatif yang mungkin melekat pada diri mereka.
mereka diisolasi. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan bahwa hukuman sosial itu memang sangat berpengaruh. Jadi otomatis kalau dia pernah melakukan lalu kejadiannya tersebar misalnya di kelasnya, itu akan dihindari. Teman-temannya akan menghindari karena ada rasa takut, ada khawatir nanti menjadi korban berikutnya. Stigma dia dilabeli tukang berkelahi, tukang pukul, suka ganggu temannya dan lain-lain sebagainya. Lalu secara akademik, penurunan prestasi akademik jika dikenakan sanksi disiplin yang menghambat proses belajar. Misal kalau sudah termasuk ranah pidana atau ada sanksi administrasi dari sekolah, itu bisa jadi tidak mengikuti proses belajar dengan baik. Kemudian pembatasan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, nah kita lihat dampak kekerasan pada satuan pendidikan. Ternyata Bapak Ibu bukan cuma kepada korban, pelaku, ataupun saksi, tetapi dampak kekerasan juga bisa berpengaruh kepada di satuan pendidikan atau di sekolah. Misal di lingkungan, yang pertama lingkungan sekolah, penurunan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu munculnya budaya kekerasan atau intimidasi jika tidak ditangani dengan baik. Jadi perlu diperhatikan jika tidak ditangani, makanya memang perlu ditangani. Kemudian reputasi sekolah, misal penurunan citra dan reputasi sekolah di mata masyarakat, atau berkurangnya kepercayaan orang tua terhadap keamanan dan kualitas pendidikan satuan pendidikan. Misalnya, Bapak Ibu, kalau kita sering mendengarkan di sekolah tersebut banyak kejadian-kejadian kekerasan, bullying misalnya, pasti kita sebagai orang tua berpikir, untuk memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Pasti kita saja sebagai guru pasti berpikir, jangan di situ deh karena nanti anak saya juga jadi sasaran dan lain-lain sebagainya. Lalu kinerja akademik. Jadi ada penurunan keseluruhan prestasi akademik sekolah jika banyak siswa yang terdampak. Kemudian kesulitan dalam mempertahankan dan menarik siswa baru. Jadi ketika misal PPDB, itu bisa jadi kesulitan untuk mendapatkan siswa atau menarik minat peserta didik karena ada rasa khawatir, reputasi sekolah juga turun. Kan biasanya cerita akhirnya menjadi banyak dan lebih baik mencari sekolah yang aman. Sehingga memang tadi judulnya dikatakan bahwa bagaimana kita atau tim TPPK bisa menciptakan sekolah itu aman, nyaman, dan gembira. Lalu kebijakan dan tindakan. Bersikap reaktif sehingga mengambil kebijakan atau tindakan yang tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi peserta didik atau korban. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang di tim TPPK itu semua unsur dimasukkan. Jadi kalau di Permendikbud 046, unsurnya ada kepala sekolah, kemudian ketua komite, atau pengurus komite lainnya, perwakilan orang tua siswa, perwakilan guru pendidikan agama Islam, kemudian perwakilan guru, lalu guru BK juga dilibatkan, bisa menjadi satuan, bisa menjadi tim atau alur kerjasama. Itu yang boleh dipilih Bapak Ibu. Jadi jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Misal kalau sekolahnya besar pasti bisa mengambil misal 2 atau 3 dari setiap unsur. Tapi kalau sekolahnya kecil bisa jadi hanya 1 setiap unsur. Selama semua unsur-unsur yang ada di Permendikbud itu dimasukkan,
maka itu bisa di SK-kan. Nanti kita melihat alur SK-nya Bapak Ibu. Nah, ini pesan kuncinya. Jadi kekerasan di satuan pendidikan mencakup kekerasan dilakukan dan dialami oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan. Di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan dan melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Lalu selanjutnya bentuk kekerasan di satuan pendidikan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan. Bapak Ibu sekalian juga sebelum Permendikbud ini keluar, kita juga sering mendengarkan 3 dosa besar pendidikan yang sering kita dengar terkait perundungan, kekerasan seksual, lalu kemudian intoleransi. Nah, Bapak Ibu, kekerasan di satuan pendidikan menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya pada korban, namun juga terhadap yang melihat atau saksi, juga terlapor, dan juga satuan pendidikan itu sendiri. Lalu munculnya dampak kekerasan pada berbagai pihak, membuat satuan pendidikan perlu melakukan berbagai upaya penanganan yang berperseptif korban dan menjunjung tinggi hak anak untuk meminimalisir dampak yang muncul. Nah, itu pengantar untuk kekerasan. Kita mencoba melihat lagi Bapak Ibu mengenai peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan tugas atau di pendidikan. Jadi kita akan melihat jadi Bapak Ibu ada satuan tugas, ada juga TPPK. TPPK berada di sekolah, satuan tugas berada di kabupaten dan provinsi. Nah, Bapak Ibu, maksud pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yaitu melindungi kekerasan, kemudian melindungi dari kekerasan, kemudian mencegah melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, mengukur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, kemudian membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi dan juga intoleransi. Itu maksudnya pencegahan dan penanganan Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita cegah, toh kalaupun terjadi maka kita harus menanganinya. Nah, ini tujuan pencegahannya Bapak Ibu, mampu mencegah kekerasan, kemudian mampu melaporkan kekerasan, mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan, lalu warga satuan pendidikan yang mengalami kekerasan mendapatkan penanganan dan bantuan, kemudian mampu merespons dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ini tertulis di Permendikbud 046 tahun 2023 pasal 2 ayat 2 Bapak Ibu. Jadi tujuan pencegahannya. Kemudian nah, ini kita mencoba melihat bagaimana tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan satuan tugas. Tim yang dibentuk kalau dia TPPK, tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Sementara Satgas, Bapak Ibu sekalian, tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tingkat daerah. Jadi tingkat daerah maksudnya ada di kabupaten, juga di provinsi. Nah, ini perbedaan cakupan kewenangan antara TPPK dan Satgas, Bapak Ibu. Jadi di sini pihak yang terlibat atau korban ataupun terlapor, jadi status pihak yang terlibatnya, kemudian pelaksanaan penanganannya. Ini misal peserta didik, maka ditangani oleh satuan pendidikan yang sama, pelaksananya adalah TPPK. Tapi Bapak Ibu jika tenaga pendidikan, maka satuan pendidikan lalu ke TPPK. Selanjutnya, jika tenaga kependidikan
maka satuan pendidikan yang sama, lalu satuan tugas atau satgas. Begitu dan seterusnya Bapak Ibu. Misalkan Kepsek atau TPPK, maka dia satuan pendidikan yang sama, antar satuan pendidikan, lalu kemudian di satuan tugas. Jadi ini perbedaan cakupan kewenangannya. Nah, selanjutnya perbedaan cakupan pelaksanaan penanganan kekerasan. Jadi pihak yang terlibat, korban atau terlapor, di sini peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Kepsek, dan TPPK. Jadi misal peserta didik, masyarakat dan warga satuan pendidikan, kemudian ada lokasi kekerasannya di mana, misal di dalam satu atau di luar, maka ditangani oleh TPPK. Nah, saat kekerasan melibatkan masyarakat umum, fokus penanganan TPPK adalah pada peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat, baik sebagai korban maupun terlapor. Sementara jika korban atau terlapor merupakan masyarakat umum, penanganan tidak bisa dilakukan oleh TPPK. Berarti itu ditangani oleh satuan tugas atau satgas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kedudukan dan garis koordinasi TPPK dan Satgas. Jadi kedudukan dan garis koordinasi Satgas PPKSP tingkat provinsi itu di-SK-kan oleh Bapak Gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Satgas PPKSP provinsi. Lalu ada Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMA meng-SK-kan TPPK SMA, begitupun SMK dan SLB. Kemudian garis koordinasi Satgas di tingkat kabupaten, Bapak Ibu, Bupati ataupun Wali Kota, kemudian memberikan SK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas PPKSP di Kabupaten Kota. Begitu dan seterusnya ada Kepala SD dan SMP. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan saat TPPK atau satuan tugas menemukan kasus pidana? Yang perlu dilakukan pertama, ketika kasus telah ditangani atau didampingi oleh UPTD PPA, maka tim TPPK satuan tugas tidak perlu melakukan pemeriksaan. Kemudian TPPK atau Satgas dapat berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait informasi, kemudian perkembangan dan kebutuhan penanganan suatu kasus. Lalu di sini dikatakan koordinasi penting dilakukan agar orang-orang yang terlibat tidak ditanya secara berulang dan tidak didampingi oleh terlalu banyak pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, misal TPPK sudah menangani lalu mengalihkan atau sudah didampingi oleh UPTD PPA, maka TPPK tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan. Karena pemeriksaan atau sering ditanya-tanya juga itu kadang-kadang menimbulkan stres dan trauma untuk misal ada kejadian tidak mau lagi melapor atau menyampaikan. Ini alurnya Bapak Ibu sekalian. Jadi TPPK atau satu menemukan kasus masuk dalam kategori tindak pidana misal. Kemudian mendokumentasikan bukti, menginformasikan kepada orang tua wali murid. Jadi di sini ada perbedaan ketika guru BK menangani kasus. Atau kalau kita masalah ya, kalau kita menangani masalah kita selesaikan secara dalam dan untuk menyampaikan kepada orang tua kita perlu berkomunikasi kepada anak. Apakah dia mau disampaikan kepada orang tuanya atau tidak? Apakah dia masih mau berubah atau memperbaiki dirinya atau tidak? Sepanjang belum masuk ke kasus pidana. Nah, kalau TPPK harus menginformasikan kepada orang tua. Selanjutnya menginformasikan kepada UPTD PPA terdekat. Jadi di setiap kabupaten juga provinsi itu ada UPTD PPA. Lalu mendukung dan bersikap kooperatif dalam upaya penegakan hukum, kemudian melakukan pendampingan terhadap pihak yang terlibat sesuai dengan kebutuhan, dan memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi.
Bapak Ibu. Jadi kalau masih proses penanganannya, proses pendidikan sebagai siswa tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah. Hanya mungkin ada perlakuan-perlakuan tertentu yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, ini peran UPTD PPA sesuai dengan Perpres 55 tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi menerima laporan, memberikan informasi hak korban, memfasilitasi. Ini perannya UPTD PPA. Kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, ini pesan kuncinya. TPPK adalah tim pelaksana dibentuk oleh kepala sekolah, membantu mengerjakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian Satgas, tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi satuan tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan sekaligus memfasilitasi koordinasi. Jadi memfasilitasi koordinasi, kemudian pembinaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi ada kolaborasi Bapak Ibu, ada pembinaan juga. TPPK tidak bekerja sendiri, dapat berkoordinasi dengan satuan tugas dan berkolaborasi dengan stakeholder di bidang perlindungan anak atau UPTD PPA, Dinas Sosial, Puskesmas, kepolisian, dan lain. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ada materi terkait pengantar kekerasan, kemudian tugas dan tanggung jawab, TPPK, dan Satgas. Kita mencoba melihat ketika kita melakukan pencegahan dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif di sini pasti Bapak Ibu juga sudah sering sekali mendengarkan bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Jadi kita sering mendengarkan bahwa no reward, no punishment. Kemudian mendorong anak untuk memahami konsekuensi atas perilakunya, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang pembelajaran, menghargai potensi anak, membangun logika dalam bimbingan, kemudian membangun hubungan dekat antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa ketika pendekatan disiplin positif kita pendekatan disiplinnya ada dua. Ketika disiplin biasa maka kendalinya eksternal. Sementara disiplin positif kendalinya internal. Maksudnya adalah dikendalikan oleh di luar dirinya. Kalau disiplin positif dikendalikan dalam diri murid kita. Disiplin biasa ada hukuman dan imbalan, sementara di disiplin positif ada konsekuensi logis dan dukungan. Kalau di disiplin biasa fokus pada perilaku, sementara disiplin positif fokus pada perilaku fokus pada motif di balik perilaku. Kemudian disiplin biasa peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Sementara disiplin positif peraturan dibuat bersama dan disepakati. Teman-teman pasti sering sekali ya mendengarkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, itu salah satu bagian dari disiplin positif. Kemudian disiplin biasa ketaatannya jangka pendek Bapak Ibu, karena ada rasa takut. Misal, kalau terlambat datang dihukum, lari, hormat bendera, angkat kaki, dan lain sebagainya. Tidak mengerjakan tugas, berdiri depan kelas sampai jam pulang. Sementara disiplin positif, ketaatannya jangka panjang, karena kesadarannya muncul dari dalam, sama-sama memahami bahwa setiap ada melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma yang telah disepakati, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Karena mereka sudah tahu. Lalu perilaku tidak disiplin dianggap ancaman yang mengganggu.
Misal siswa yang sering terlambat, kadang-kadang kita merasa dia siswa ini, itu, dan segala macam label-label yang sering kita dengarkan Bapak Ibu. Kalau dia disiplin positif, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai kesempatan mengajarkan karakter. Nah, Bapak Ibu, balik lagi bahwa tugas kita sebagai guru, apalagi bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer karakter. Di situ ada keteladanan yang terus-menerus kita lakukan. Kemudian disiplin biasa, pendidik sebagai polisi dan hakim. Jadi begitu ada kejadian atau ada pelanggaran yang menurutnya tidak sesuai dengan tata tertib, maka langsung dieksekusi, ada hukuman. Sementara disiplin positif, pendidik sebagai detektif, mencari dulu apa nih masalahnya, apa yang terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu sebagai guru hanya melihat bahwa murid-murid kita datang ke sekolah dengan membawa tas ranselnya, tetapi sebenarnya di balik semua itu bisa jadi mereka juga menggendong atau membawa beberapa tumpukan masalah, sehingga bebannya juga semakin banyak. Sementara yang terlihat hanya tas dan buku di dalamnya. Tapi di balik itu juga banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui. Makanya perlu ketika ada terjadi, perlu kita komunikasikan. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar bagaimana filosofi gunung es. Kadang-kadang yang terlihat hanya sedikit, tapi ternyata di baliknya itu banyak tumpukan-tumpukan persoalan yang memang butuh mereka didengarkan, mereka diberikan bantuan. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu terkait dengan penerapan disiplin positif. Jadi prinsip berhubungan di sini konsekuensi logis dan hukuman tidak tepat. Kalau dia konsekuensi logis, misalkan berhubungan dengan membersihkan meja yang sudah dikotori. Kalau tidak tepat, dia berdiri depan kelas. Kemudian menghormati, tidak membentak, tapi kalau hukuman tidak tepat, membentak langsung menyalahkan. Kau memang si lagi. Kamu misalnya coret-coret dan lain sebagainya. Lalu prinsip logis hanya membersihkan meja yang dikotori. Misal menumpahkan apa begitu di atas meja, hanya meja itu yang dibersihkan. Sementara kalau dia tidak tepat, membersihkan seluruh meja di satu kelas. Kalau prinsip dialogisnya, berdiskusi dengan anak terkait alasan perilaku, berempati dan mengajak anak untuk melihat dampak perilaku. Sementara kalau contoh hukuman yang tidak tepat, langsung memberikan perintah untuk membersihkan meja. Nah, itu Bapak Ibu contoh penerapan disiplin positif. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berdialog bersama, melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian bisa juga mereview aturan atau tata tertib. Ada mekanisme partisipasi antar warga sekolah. Lalu mekanisme teknik terkait penanganan perilaku, misal ada salah suai peserta didik. Ada media kreativitas anak, jadi efektifkan media atau kegiatan yang mendukung pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Mungkin bisa juga melibatkan peserta didik kita sebagai tim media, misal media kampanye, bagaimana bullying, perundungan, atau tindak kekerasan yang lainnya itu Bapak Ibu kita juga sering melihat ya berseliweran di TikTok, di Facebook, Instagram, bagaimana teman-teman di sekolah-sekolah lain itu melibatkan peserta didiknya untuk menjadi tim mengkampanyekan supaya tidak ada perundungan ataupun kekerasan yang lain di sekolah. Nah, ini integrasinya Bapak Ibu sekalian untuk di sekolah. Jadi dijadikan sebagai seni memfasilitasi, kemudian membangun kesempatan kelas. Ada metode kolaborasi
kemudian misal ada kejadian yang viral itu digemari atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab. Lalu termasuk juga atur penataan kelas yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang anak-anak merasa jenuh kalau model kelasnya di situ terus, atau mungkin pada saat tahun ajaran baru karena berlomba-lomba masuk, tempat duduknya di belakang terus. Nah, itu mungkin perlu juga didiskusikan bersama untuk penataannya. Itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Semoga tidak sampai pukul 22. Silahkan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Tuti. Ya Bapak Ibu, tadi pemaparan dari pemateri kita mengenai PPK di lingkungan sekolah. Juga sudah dipaparkan tentang permen yang mengatur tentang tugas dan fungsi PPK dan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan khususnya di lingkungan sekolah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait tentang materi kita pada malam hari ini. Atau mau berbagi juga boleh, silahkan. Ya, silakan. Menceritakan pengalaman-pengalamannya di sekolah terkait tentang masalah TPPK atau mungkin tentang kekerasan yang pernah terjadi di sekolah Bapak Ibu. Bisa diaktifkan Bapak Ibu mic-nya atau mungkin mau chat di obrolan. Ini siapa yang raise ini? Pak Muhammad Husni ya? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Tuti atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau Waalaikumsalam bercerita tentang keadaan di mana saya bertugas di sekolah saya. Ini sebelum kepemimpinan saat ini, karena di sekolah saya itu mulai 2019 sampai saat ini PLT terus. Sudah 3 kali berganti kepala sekolahnya, masih PLT sampai sekarang PLT. Nah, di tahun pasca corona, PLT kami itu dari sekolah kami sendiri, salah satu wakasek kami yang naik menjadi PLT. Nah, di sana peran kami sebagai guru BK sangat besar dalam menjaga situasi kekerasan di sekolah, karena karakter sekolah saya cukup siswanya itu karakternya cukup kasar karakternya. Nah, dari berbagai cara yang disampaikan tadi Ibu pemateri telah kita lakukan, dan kami membisik kepada pimpinan bahwa ini jatuhnya pada tadi materi yang disampaikan Ibu kepada kebijakan sekolah. Kami membuat PLT saat itu, setelah saya bisik, Pak, bisakah kita buat aturan di sekolah ini yang kita sepakati sama-sama, mulai dari komite, orang tua, guru, dan siswa. Nah, kepala sekolah bilang, tolong dibuat draftnya, diperlihatkan ke saya. Setelah kita ACC, kita kembali rapat orang tua siswa. Hal itu saya lakukan, saya membuatkan draft tata tertib pada tahun 2021 itu, saya buatkan tata tertib. Alhamdulillah, seluruh termasuk sistem poin di dalamnya, ada sistem poin di situ, karena sebelum aturan ini turun, banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan yang sering terjadi di sekolah kami, terutama dalam perkelahian, baik individu maupun berkelompok. Nah, turunlah aturan itu,
kepada siswa. Dan alhamdulillah di tahun 2022 berjalan, sekolah kami itu berjalan aman sekali. Tidak ada lagi anak-anak yang berani berkelahi, membuli, karena semua ada poinnya. Mungkin tadi itu masuk di apakah di yang biasa atau perubahan disiplin positif atau disiplin biasa. Nah, setelah PLT diganti kembali, nah apa yang kami telah lakukan di sekolah kami itu dengan aturan itu, kepala sekolah yang baru sampai saat ini tidak memperdulikan lagi yang namanya aturan. Contoh, naik kelas, anak-anak semuanya naik kelas. Tidak ada lagi disaring sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kehadirannya, nilainya, poinnya, dan sebagainya. Semuanya pokoknya malas, tidak malas, rajin, tidak rajin, semuanya naik kelas. Sampai saat ini terjadi. Nah, setelah kepala sekolah sering mengabaikan kebijakan sebelumnya itu aturan, dampaknya sangat terasa seperti yang disampaikan tadi pemateri. Ini mudah-mudahan teman-teman yang di sekolah yang lain bisa menjaga ini pelajaran untuk teman-teman yang lain, bahwa menjaga stabilitas sekolah sesuai dengan materi itu sangat cocok, bahwa itu sangat berdampak kepada sekolah itu sendiri. Nah, apa yang terjadi saat ini? Kepala sekolah kami melalui tim IT sangat aktif memframing sekolah kami di media sosial bahwa sekolah kami itu seperti ini. Tapi dampaknya sangat nihil sekali, kecil sekali terhadap perkembangan sekolah, karena sebenarnya iklan yang terbaik menurut saya di sekolah itu adalah siswa itu sendiri, menjaga situasi di sekolah, terutama itu tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini sampai saat ini masih terjadi, kayak tadi juga hampir terjadi lagi karena kami baru perseni minggu ini awal masuk sekolah, hampir lagi berkelahi. Setelah kepala sekolah yang saat ini mengabaikan kebijakan sekolah pemimpin sebelumnya, akhirnya 2023 sampai 2024 ini kurang lebih 10 kali perkelahian individu maupun kelompok di dalam sekolah kami. Itu sangat berdampak kepada penerimaan siswa baru 2 tahun terakhir. Jumlah siswa kami sebelumnya itu hampir 900 atau berapa pastinya, hampir 1000-an. Itu terakhir di corona ya, di corona itu hampir 1000-an di tahun 2020. Nah, sekarang siswa kami itu dengan dampak kekerasan di sekolah itu dan kebijakan dan tidak mampunya pemimpin mengambil kebijakan yang sesuai dengan karakter sekolah, sangat berdampak kepada keadaan sekolah. Turunnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Karena apa? Sama tadi disampaikan dengan Ibu Pemateri bahwa saya mau ke sekolah anakku bukan mau membawa dia ke situasi yang sulit. Karena apa? Anak-anak di sana itu suka berkelahi. Jangan sampai anakku mati pulang, dipukul dan sebagainya. Itu yang selalu teriming-iming di kepalanya orang tua. Nah, cocok sampai berkali-kali sampaikan tadi, materi ini sangat pas dengan keadaan sekolah saya. Karena apa? Sebagaimanapun kemampuan kita memframing sekolah kita di media sosial, jika tidak sesuai dengan keadaannya, maka dampak dari framing itu tidak akan ada imbasnya, karena orang juga akan menyesuaikan dengan iklan dan isinya. Nah, ini buat pelajaran untuk teman-teman. Jadi ini keadaan cerita yang saya alami. Materi ini sangat cocok dengan keadaan saya di sekolah saat ini. Luar biasa dampak kekerasan itu. Sekarang jumlah siswa kami itu dari hampir 1000 sisa menghampiri 600 orang sekarang. Dampaknya ke guru apa? Sekarang guru di sekolah itu hampir 60 orang. Sekarang itu pembagian tugas sekarang ini sangat ketat karena harus dikirim ke Diknas. Nah, disinilah terputar kepalanya wakase kurikulum untuk membagi jam. Itu dampaknya ke guru-guru itu. Nah, itu yang terjadi saat ini untuk mendapatkan jumlah jam 24.
Jadi dampak kekerasan terhadap sekolah itu bukan hanya berdampak bagi sekolah sendiri, tapi kita sendiri juga mempunyai dampak dirasakan. Saya kira itu cerita dari saya. Terima kasih Bu Pemateri dan moderator. Ya, terima kasih khususnya atas pengalamannya tentang bagaimana dampak kekerasan itu di sekolah. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bercerita atau berbagi pengalaman tentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Untuk Bapak Ibu juga saya mau mengingatkan di obrolan itu ada link absen. Silakan Bapak Ibu mengisi link tersebut. Bu Tuti, Iya, silakan. Ibu Lili. ya, kedengaran di suaraku Bapak Ibu? Iya, kedengaran Ibu Lili. Ya, baik. Terima kasih Adinda moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber sekaligus sebagai Ketua MGPK SMK Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kesempatannya pada malam ini. Yang pertama mungkin yang saya ingin tanyakan terkait dengan TPPK itu sendiri. Pengalaman saya di sekolah, pembentukan TPPK ini kalau tidak salah itu di Februari 2024. Jadi ini sudah menjelang 1 tahun. Pertanyaan saya, sebagai guru BK, berapa lama amanah sebagai anggota TPPK ini akan kita emban sampai terbentuk kepengurusan yang baru berikutnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kembali masalah TPPK ini, mengapa kemudian TPPK ini penting kehadirannya di sekolah? Karena salah satu fungsinya jika terjadi kekerasan, TPPK ini akan segera bertindak untuk melakukan penanganan yang tepat. Berdasarkan pengalaman, ketika terjadi hal-hal yang seperti ini yang tidak kita inginkan, alhamdulillah kalau di tempat saya belum ada yang sampai ke ranah hukum, karena setelah berkomunikasi aktif dengan pihak orang tua, pada akhirnya siswa yang sedikit dalam tanda kutip itu butuh penanganan, akhirnya orang tua punya inisiatif untuk memindahkan anaknya. Tapi pertanyaan saya dalam hal ini terkait tadi mengenai tupoksi TPPK ini, kira-kira mungkin Ibu narasumber bisa memberikan penguatan atau pencerahan kepada kita semua, kira-kira sebagai guru BK ini, langkah-langkah apa yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan atau efektivitas anggota TPPK ini, karena bisa dikata ketika ada kasus atau masalah-masalah yang jadi-jadinya kita guru BK, kalau saya pengalaman saya tetap berfungsi ganda. Hanya biasanya karena mungkin teman-teman yang lain punya kesibukan masing-masing, baik itu yang dari tenaga kependidikan ataupun komite sebagai pihak perwakilan orang tua, terkadang agak sulit menghadirkan. Jadi saya mohon pencerahan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ibu pemateri, langsung dijawab atau masih menampung dulu pertanyaan? Boleh langsung saja biar tidak terlupa. Oh Nah, iya, silakan. untuk masa kerja TPPK, kalau di Permendikbud itu untuk TPPK 4 tahun, Satgas 5 tahun. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, benar sekali Bu Lili, dari seluruh peserta, baik yang kami di Makassar dan di daerah lain juga itu rata-rata memang mengeluhkan terkait fungsi gandanya kita sebagai guru BK. Meskipun sebenarnya karena memang di Permendikbud juga ada dijelaskan bahwa
guru BK terlibat, tetapi kemudian di pasal berikutnya ada juga setelah TPPK menangani, kemudian bisa berkolaborasi dengan guru BK. Nah, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kolaborasi, kemudian selanjutnya sering-sering berdiskusi, ditelaah baik-baik apa isi poin pasal per pasal, kemudian ayat per ayat dari Permendikbud tersebut, Permendikbud 046/2024. Karena itu di situ sangat terinci. Sangat terinci isinya, mulai peran dan tanggung jawab, kemudian apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu juga secara detail sebenarnya di Bintek kemarin itu ada mekanisme penanganan. Nanti karena keterbatasan waktu kita memang juga tidak bisa membahas secara detail. Nanti materinya linknya akan di-sharekan kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama nanti dilihat. Oh, ternyata dan juga ada format. Ada format atau form penanganan atau pelaporan kasus atau permasalahan yang terjadi. Jadi ada namanya manajemen penerimaan kasus. Apa yang harus dilakukan, kemudian ketika misalnya saksi atau pelapor sendiri itu datang melaporkan, ada beberapa data juga yang perlu dikonfirmasi. Kemudian setelah ditelaah, diteliti persoalan yang ada, apakah akan diteruskan kepada PPA ataukah ke misalnya puskesmas, kepolisian, atau berkolaborasi dengan guru BK untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan tadi Bu Lili terkait dengan bahwa di sekolah sudah dilakukan penanganan dan tidak ada sampai ke ranah pidana, berarti komunikasinya sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, apapun bentuknya, ketika kita tidak membangun komunikasi dengan yang baik, maka Bapak Ibu itu penanganannya bisa buntu karena tidak ada komunikasi. Jadi ada perbedaan pemahaman. Dan juga luar biasa tadi Pak Husni menceritakan pengalaman yang terjadi di sekolah, meskipun memang ketika berganti pimpinan maka kebijakan-kebijakan bisa berubah. Itu sangat manusiawi, tetapi sekali lagi teman-teman tetaplah melakukan kita tupoksi sebagai guru BK. Kalau ternyata kita dilibatkan sebagai tim PPK di sekolah, maka Bapak Ibu melakukan paling tidak apa seharusnya secara profesional kita sebagai guru BK. Begitu mungkin Bu Tuti. Ya, terima kasih Ibu Erni atas jawaban dan juga arahan dari pertanyaan Ibu Lili Suryani. Bagaimana Ibu Lili? Ada yang ditanggapi atau sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita? Tadi Ibu mohon izin. Tadi ada yang disebutkan Permendikbud, saya kurang mengamati tadi, sempat Kak terlempar. Saya mau cari tadi Permendikbud yang Ibu narasumber sampaikan, tapi saya tidak mendengar selanjutnya Permendikbud nomor berapa tabe Ibu yang terkait tadi tupoksi PPK ini. Tadi sudah tershare, kenapa hilang? Jadi Bu Lili, untuk itu silahkan dibuka Permendikbud 046 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi di situ itu sangat detail ya, apa pasalnya, termasuk di setiap ayat-ayatnya juga sangat
kelihatan. Di situ runut, jadi kita bisa melihat. Misalnya tadi maksud pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu ada di pasal 2 ayat 1. Kemudian tujuan pencegahannya ada di pasal 2 ayat 2. Jadi itu semuanya silahkan nanti dibuka. Di situ sangat jelas. Nanti juga akan ada beberapa materi yang seharusnya Bapak Ibu kita telaah dan kita baca baik-baik. Jadi kalau di kemarin Binteknya 5 hari itu ada bagaimana keadaban digital, kemudian identifikasi minat, ada keterkaitannya dengan menciptakan sekolah aman, nyaman, dan gembira. Kemudian ada bagaimana terkait hak anak atau lingkungan tumbuh kembangnya, kemudian beberapa materi-materi kebijakan. Lalu ada materi disiplin positif juga kemarin pas Binteknya. Jadi tapi tadi saya hanya memaparkan 3 dari diantaranya yang menurut saya itu benar-benar dapat membantu teman-teman di lapangan. Kalau misal identifikasi bakat minat, saya yakin dan percaya teman-teman sering melakukan karena kita kan sering melakukan asesmen. Nah, lalu kemudian beberapa kebijakan bisa kita baca sendiri karena memang runut di Permendikbudnya. Hanya kenapa saya memilih ini? Itu agar semakin menguatkan, lalu kemudian Bapak dan Ibu juga bisa langsung membuka. Oh, ternyata di Permendikbud itu diaturnya ini, itu, lalu kemudian tadi saya memaparkan beberapa dasar hukumnya, itu bisa dibuka juga Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin Bu Tuti. Ya, terima kasih Ibu Erni atas tambahannya. Bagaimana Ibu Lili? Oh ya, Silakan langsung kalau dibuka di kalau internet. oh ya, kalau sudah ini sudah selesai, ada yang chat ini izin bertanya katanya. Silakan Pak Mat Bahrudin ya. Pak Mat Bahrudin bisa diaktifkan mic-nya Pak, silakan. Siap, Ibu. Apa Iya, sudah iya kedengaran Pak. kedengaran dengan baik? Iya, Oh, kedengaran. siap. Ya. Terima kasih. Mohon maaf telat masuk, Bu ya. Ya, jadi dari pemaparan Ibu pemateri yang sempat saya dapat di slide keberapa tadi saya bisa tergabung. Kemudian saya korelasikan dengan dua orang penanggap dari sesi pertama sebelum saya sekaitan dengan penerapan tata tertib, perubahan tata tertib, yang kemudian saya ingin memperjelas bagaimana menurut Ibu sekaitan tadi disempat oleh penanya sebelum saya diberlakukannya sistem poin, ya, dan tidak poin dalam korelasinya dengan doktrin. Mohon maaf Bu ya kalau saya agak ekstrim, doktrin DISPO, disiplin positif yang sempat Ibu sampaikan tadi. Terima kasih, saya kembalikan untuk sementara ya. Ya, terima kasih Pak Mat Bahrudin. Ya, silakan Ibu Erni. Langsung, terima kasih Pak Mat Bahrudin atas pertanyaannya. Salam kenal, mungkin Bapak bukan di Sulawesi Selatan ya Pak? Saya di Sulawesi Selatan, Ibu. Saya di SMA 7 Luwu Utara. Ya, salah satu Kira di sekolah luar. penggerak di Luwu Raya ini. Banyak Terima kasih. kelihatan ini latarnya seperti lagi di pulau. Baik, jadi Pak Baharudin tadi Pak Husni menceritakan pengalaman yang ada di sekolah. Jadi tidak ada kaitan dari paparan yang saya sampaikan terkait dengan penanganan dan pencegahan. Itu yang dilakukan adalah pengalaman yang luar biasa di saat
eh, pergantian beberapa pimpinan di sekolahnya. Kalau sistem poin di disiplin positif tidak ada, Pak. Tadi mungkin bisa di mana ya yang terlihat tadi saya share terkait disiplin positif itu adalah salah satu cara pencegahan kekerasan yang terjadi di sekolah. Jadi pada saat Bintek juga kami bahkan diberikan buku terkait disiplin positif, bagaimana mencegah kekerasan itu dengan tidak ada lagi reward ataupun punishment, dengan kesadaran internal. Jadi intinya ketika kita mau menerapkan disiplin positif berarti kan ada kesadaran ya, ada mindfulness, ada berkesadaran diri penuh yang dilakukan oleh peserta didik kita. Mereka mengakui atau pendidik ataupun tim menunjukkan bahwa di sini letak kesalahannya dan konsekuensi apa yang yang telah disepakati. Tadi di buku itu juga tertulis bahwa disiplin positif itu guru atau pendidik bertindak sebagai detektif, bukan polisi ataupun hakim. Artinya, bagaimana seorang guru bisa menelaah, melihat. Tadi saya hubungkan dengan filosofi Gunung Es, kadang-kadang yang terlihat itu hanya sedikit, tetapi sesungguhnya yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak. Yang terlihat kadang-kadang kita melihat murid-murid kita hanya membawa ransel yang berisi buku dan alat tulis lainnya, padahal sesungguhnya bukan hanya itu isi tasnya. Ada setumpuk persoalan, ada setumpuk masalah yang dia butuh untuk didengarkan, butuh untuk dikeluhkan, butuh untuk dia laporkan. Tetapi karena takut ada stigma negatif, takut jadi bampol dan lain sebagainya, akhirnya persoalan itu disimpan terus-menerus dan itu bisa jadi bom waktu. Begitu Pak Bahrudin. Dan kalau Bapak tadi mengatakan Bapak guru penggerak, berarti pasti Bapak sudah sangat mendalami modul 1.4 terkait budaya positif, di mana di dalamnya itu ada disiplin positif di dalamnya. Itu juga ada kaitannya terkait apa tadi yang saya paparkan. Jadi disiplin positif salah satu cara pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di sekolah. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian memiliki banyak-banyak cara atau banyak pendekatan, mungkin pendekatan budaya. Kalau teman-teman di Makassar mungkin ada pendekatan Sirina Pace atau yang lainnya. Dulu ada juga yang Mapatabe dan lain sebagainya, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Saya berkewajiban menyampaikan disiplin positif sebagai salah satu pendekatan atau salah satu cara karena itu masuk pada materi yang disampaikan pada saat Bintek. Seperti itu, Pak. Bu Tuti? Izin Silakan, Pak merespon, Ibu. Ya, Izin silakan merespon. Pak Mat Bardin, silakan direspon. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi sekolah penggerak begitu maksudnya Bu ya. Saya sebut itu karena Ibu bilang ini sekolah di pulau ini. Jadi itu. Jadi mohon maaf ini di SMK tapi saya ikut karena menarik ini sekaitan ya materi ini sehingga dari penjelasan Ibu muncul pertanyaan kedua ya kepada Ibu pemateri karena Ibu yang menerima sosialisasi atau pelatihan ya karena kalau sosialisasi itu hanya selayang pandang sekaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah hal ini sudah menjadi sebuah gerakan di sekolah Ibu atau baru sebatas pembiasaan karena yang saya pahami budaya positif dengan disiplin positif itu titik stressingnya itu berbeda ya mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Mohon maaf Bu kalau saya agak pisau analisa saya ke sana ya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Pak
Pak Mat Baharudin. Jadi untuk TPPK ini begitu keluar Permendikbud 046 di tahun 2023, itu juga sebelum pelatihan ini sesungguhnya sudah ada pelatihan terdahulu. Tapi waktu itu yang dilibatkan adalah kesiswaan dan juga kepala sekolah. Itu yang pertama. Setelah itu, setelah kegiatan itu dilaksanakan, pelatihan itu dilaksanakan, maka kepala sekolah dan wakil kesiswaan di setiap sekolah, termasuk tadi Bu Lili menyampaikan dan teman-teman yang lain di chat, terbentuklah TPPK di masing-masing sekolah. Kalau di Permendikbud 046 tahun 2023, mohon nanti juga Pak Mat Baharudin boleh melihat atau menelaah, jangan sampai ada pernyataan saya yang mungkin keliru, tetapi bisa diperkuat atau dipertajam di Permendikbud tersebut, bahwa unsurnya adalah salah satunya di situ ada guru BK. Nah, lalu di bulan Desember, karena memang ada kaitannya dengan program prioritas Pak Menteri terkait dengan pembentukan karakter, 7 pembiasaan, lalu kemudian penambahan guru BK, implementasi guru BK di SD, dan lain sebagainya. Teman-teman guru BK berasal dari komunitas, baik di kota, provinsi, SD, SMP, SMK, untuk wilayah region. Jadi ada 3 region, 3 region 1 itu di Jakarta, region 2 di Surabaya, dan region 3 di Makassar. Kalau di Bapak itu sesungguhnya pasti ada, dari LUU pasti ada pesertanya, karena kemarin itu pesertanya diwakili oleh masing-masing 2 orang per kabupaten kota. Jadi ada 2 orang, itu usulan dari Dinas Pendidikan setempat. Kalau di kota kabupaten, kalau di provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau pertanyaannya apakah itu sudah membudaya, jadi sejak kepala sekolah dan kesiswaan mengikuti pelatihan, itu sesungguhnya sudah diterapkan, sudah di SK-kan TPPK-nya. Jadi di sekolah saya itu SK-nya adalah berlaku dari 2003 sampai dengan 2007, 4 tahun. Ya, nanti setelah itu tetapi bisa jadi misal ada hal-hal tertentu, bisa jadi ada pergantian antar waktu misalnya, atau ada perubahan dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian kalau dikatakan apakah itu menjadi budaya, saya mengikuti kelas disiplin positif Pak di tahun 2015. Waktu itu kelasnya Bu Ella, dan sejak saat itu saya mencoba menerapkan di sekolah tapi sebagai guru BK, bukan sebagai tim TPPK di zaman itu. Menerapkan secara pelan-pelan, karena kan namanya satu gerakan itu tidak bisa langsung merubah seluruh sistem yang ada. Tetapi paling tidak saya sebagai guru BK memahami bahwa disiplin positif jauh lebih memanusiakan dibanding punishment maupun reward. Jadi kalau seperti itu. Di sekolah saya ada namanya black box. Itu siswa saya yang melakukan, kalau yang menangani secara BK ya Pak, ini agak, kalau misal ke TPPK kan ada alurnya, ada mekanisme yang harus dilakukan. Tapi kalau pendekatan disiplin positif yang saya lakukan adalah bagaimana murid-murid saya itu memahami bahwa apa yang dilakukan, dia sadari bahwa itu sesuatu keliru. Dia paham, ada kesadaran internalnya bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah keliru, dan mereka tahu ada konsekuensinya dan logis. Dia paham bahwa misal ketika mereka terlambat, mereka menuliskan apa sebabnya, lalu mereka menuliskan solusinya, lalu mereka menuliskan konsekuensinya, dan mereka paham
Kalau ternyata berulang, mereka sendiri yang menemukan bahwa oh ternyata ada kekurangan dari tindakan atau solusi yang saya tuliskan sebelumnya. Dan di sekolah saya juga boleh sekali-sekali dibuka Instagramnya SMK 7 itu saya dan teman-teman guru BK itu menjadikan siswa sebagai duta atau mengkampanyekan berbagai hal yang ada di sekolah, termasuk perundungan, termasuk kenapa sih kita harus ke ruang BK, apa yang ada di BK itu mereka yang sampaikan. Kenapa? Karena murid-murid itu akan jauh lebih terpesona ketika mereka mendengarkan sendiri dari temannya. Oh, ternyata di ruang BK itu disiapkan air minum. Ini misal ya. Jangan sampai nanti oh pernyataannya Ibu Erni begini. Misal atau oh ternyata kalau kita ke ruang BK kita disambut dengan baik. Atau ketika mereka bisa juga bercerita, oh ketika kita ke ruang BK Ibu guru BK, Bapak dan Ibu guru BK kita itu menyiapkan telinganya untuk mendengarkan. Kenapa? Karena terkadang murid-murid kita itu hanya mencari teman bicara. Gundukan-gundukan atau tumpukan-tumpukan persoalan yang mereka simpan, yang mereka tidak tahu mau menceritakan kemana, mereka nyaman menyampaikan di BK. Tetapi kan tidak serta-merta kita seperti membalikan telapak tangan. Ada prosesnya, proses jangka panjang. Saya sudah 25 tahun jadi guru BK, Pak. Bukan banyak persoalan di awal-awal yang kadang-kadang siswa itu tidak mau karena mungkin tidak percaya, ada ketidakpercayaan. Tetapi semakin ke sini membangun percakapan dan mereka meyakini bahwa guru BK saya menganut asas kerahasiaan. Maka mereka ada kesukarelaan dan terbuka. Jadi di ruangan saya itu saya buatkan kayak pamflet terkait dengan asas-asas yang harus dianut, yang mereka pahami. Yang sehingga ada kepercayaan di dalamnya. Karena perlu kita ketahui bahwa ketika tidak ada kepercayaan yang dibangun, pasti murid kita tidak akan bercerita bagaimanapun caranya. Tetapi ketika murid-murid kita percaya, pasti ya cukup kita mendengarkan, kita merespon sesuai dengan kebutuhannya, tidak menghakimi, tetapi bagaimana mereka dimanusiakan. Itu sedikit cerita Pak Mat Baharudin. Terima kasih, semoga Bapak tidak puas sehingga bisa mencari literatur-literatur yang lain. Terima kasih Bu Erni atas tambahannya. Bagaimana Pak Mat Baharudin? Belum cukup puas ya Pak? Tadi ada bahasanya beliau semoga Iya. tidak puas dan saya tidak puas memang karena saya rasa penasaran ingin mengkaji lebih jauh Ibu, ingin belajar kepada Ibu lebih banyak karena meskipun saya salah satu fasilitator nasional disiplin positif dari kami berenam dari kementerian, ini kan sekaitan dengan kurikulum yang oleh Pak Menteri ada penekanan deep learning, full learning, dan seterusnya itu kan tingkat korelasi di lapangan dengan kondisi kekinian itu kan butuh penyesuaian yang bagaimana dengan doktrin, paradigma, mindset. Kan tadi ada beberapa penanya sebelumnya kan, bagaimana ketika diterapkan ini ternyata seperti ini, oh terkesan ngelokor bahkan apa bisa dan seterusnya. Mungkin untuk sementara saya kembalikan beri kesempatan kepada penanya yang lain, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Mat Baharudin. Mungkin masih bisa satu penanya untuk malam ini Bapak Ibu. Untuk satu orang lagi. Assalamualaikum. Dari Sidrap, Ya. Ibu. Waalaikumsalam, ya silakan Ibu. Bu Tuti, Ibu kita selesai Nurmia. 21.40 ya. Siap Bu, ini penanya terakhir. Ya, silakan Ibu Nurmiati ya dari Sidrap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon maaf terlambat bergabung. Yang pertama saya tanyakan
apakah tugas dari TPPK ini kepala sekolah tidak tahu, karena terus terang untuk pengurusan pembentukan TPPK di sekolah saya mulai tahun 2023, berarti sudah jalan 2 tahun. Tapi kalau ada masalah kekerasan, saya belum bisa memisahkan antara tugas guru BK dan TPPK. Karena biasa kalau ada kekerasan yang terjadi, yang dipanggil atau yang dihubungi untuk menyelesaikan adalah guru BK didampingi oleh wali kelas dan kesiswaan. Sementara yang masuk ke pengurusan dari guru BK, dari guru agama, dan ada dari tata usaha. Itu sementara yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya. Tidak apa-apa Ibu, seksi suaranya seksi sekali pada malam ini ya Ibu Nurmiati dari Sidrap Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Silakan Ibu Erni. Ya, suaranya ini habis konser. Masih pengaruh selesai acara. Ya, Ternyata selesai acara Ibu. baik. Terima kasih. Ini teman kelas saya, Bu Tutis, di IKIP. Jadi kita ini alumni IKIP. IKIP Ujung Pandang. Ya, Bu Nurmi, kalau saya melihat historinya Pak Edil, sesungguhnya ini sudah didesiminasikan di Kabupaten Sidrap juga terkait Sudah kegiatan kemarin. ya kemarin. Berarti mungkin tinggal saya kuatkan. Bu Aji boleh membuka Permendikbud 046, nanti dilihat dari pasal 2, mulai pasal 2 itu sampai kemudian isi poin dari apa yang ada di pasal 2 tersebut. Jadi ada pasal 2, kemudian pasal 2 ayat 1 itu sangat terlihat ya di situ. Tunggu saya buat. Jadi kalau pertanyaannya apakah kepala sekolah saya tahu atau tidak, sebenarnya pasti kepala sekolah sudah tahu. Apalagi kalau sudah ikut pelatihannya. Karena setahu saya 2023 itu hampir seluruh kepala sekolah ikut, lalu kemudian Ketua MKKS juga mengadakan desiminasi seperti yang kita lakukan beberapa kali ini. Teman-teman di daerah sudah saya lihat pergerakannya juga, ada yang luring, ada yang daring. Karena ini harus meluas, jadi saya menginisiatif untuk luring karena ingin mempertemukan teman-teman SMK se-Sulsel. Sebagai pertanggungjawaban moral saya mengikuti kegiatan ini. Nah, hanya saja memang masih banyak kepala sekolah yang di kepalanya itu kalau ada persoalan larinya ke BK. Sedikit-sedikit BK. Tetapi ketika persoalan itu selesai ataupun berprestasi dan lain sebagainya, cenderung BK itu dilupakan ataupun diabaikan. Itu sudah biasa. Itu menjadi bunga-bunga yang dialami dari zaman ke zaman. Kadang-kadang persoalan itu yang turun tangan sampai berdarah-darah, bahkan mungkin kena busur, kena ini, dan lain sebagainya, dialami oleh teman-teman guru BK, tetapi ketika persoalannya selesai, aman, damai, yang menepuk dada itu orang lain. Itu bisa terselesaikan karena saya. Ini di sana lagi bilang, itu persoalan diselesaikan karena saya, dan lain sebagainya. Guru BK dilupakan. Tapi itu biasa terjadi. Jadi balik lagi bahwa kalau mau amannya, silakan Permendikbud itu diperbanyak.
lalu kemudian atau Permendikbud itu di-share di grup sekolah. Kemudian kalau ada SK TPPK, boleh SK-nya dikirim, di bawahnya SK-nya itu dituliskan tupoksinya. Apa sih tupoksinya? Atau dibuatkan mekanisme penanganan. Karena di Permendikbud itu jelas. Jadi silakan boleh ditelaah pasal per pasal atau ayat per ayat, di mana di bagian yang sesungguhnya peran dan tanggung jawab itu boleh di chapter atau di foto atau mungkin di print khusus dilampirkan di SK di TPPK itu disampaikan kepada kepala sekolah hasil dari diseminasi, dan teman-teman di kabupaten atau di kota itu juga mulai menyampaikan hal itu. Selain itu MGBK SMA dan SMK sebelum pelatihan ini juga kan sudah pernah melakukan webinar yang menghadirkan kepala sekolah, wakase kesiswaan, dan guru BK, meskipun masih bisa dikatakan itu tidak maksimal karena masih banyak sekolah yang tidak ada utusannya. Tapi balik lagi bahwa itu suatu ikhtiar, itu suatu usaha yang memang perlu terus-menerus kita lakukan dengan komitmen bersama, kita konsisten, ibaratnya air yang menetesi batu itu pasti akan berlubang juga. Jadi ketika kita terus, pokoknya sampaikan saja, jangan meki bosan-bosan. Kalau diabaikan, disapa lagi, dicuekin, ya karena itu menjadi bunga-bunga dan siapa tahu karena kesabaran kita, karena konsisten kita, ikhtiar dengan istiqomah dilakukan terus-menerus, siapa tahu karena jalan itu kita nanti barisan depan masuk surga. Amin. Bu Tuti mungkin boleh ditutup ya? Iya, silakan. Bagaimana Ibu Nurmiati sudah bisa mungkin Terima disampaikan kasih nanti. untuk saran. Nanti kalau ada pertanyaan saya iya. cek langsung kepada pematerinya. Boleh. Terima kasih banyak untuk malam hari ini Bapak Ibu. Kembali saya mengingatkan sebelum saya menyimpulkan hasil kegiatan kita pada malam hari ini, saya mengingatkan untuk jangan lupa absennya diisi Bapak Ibu yang ada di kolom obrolan. Link absen kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang tugas dan tupoksi TPPK, kekerasan di satuan dan menghindari kekerasan di satuan pendidikan. Nah, kekerasan di satuan pendidikan ada fisik, verbal, non-verbal. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan disiplin positif untuk mengurangi kekerasan yang mungkin saja di sekolah. Jadi kita menghindari kekerasan. Ada yang ini ya. Ada Ibu ya, Ibu Hadijah, ada absennya Ibu ya, ada link absen yang dikirim sama Pak Munawir di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Terlebih untuk pemateri kita pada malam hari ini, Bu Erni Marina, terima kasih atas sharing-sharingnya pada malam hari ini dengan peserta ngopi bareng di malam hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu di ngopi bareng selanjutnya dengan materi yang berbeda dan pastinya akan lebih menarik lagi materinya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, jangan bosan-bosan untuk tetap mengupgrade ilmu. Kita ketemu, kita silaturahmi, dan juga silaturahmi kita tidak kosong ya Bapak Ibu. Silaturahmi kita isi dengan berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi kita sebagai guru BK juga harus tetap upgrade ilmu kita Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Sekian ngopi bareng kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh mungkin Salam. buka kamera, kita foto bersama Bapak Ibu. Silahkan.
Ini yang terbuka cuma saya, Pak Munawir, Bu Tuti, Bu Lili, dan Pak Ince. Yang lain manakah? Pak Ica bisa minta tolong di foto ya, di SC begitu. Ya, tunggu dulu terbuka-terbuka. Bu Yeni, Pak Muhammad Husni, Bu Arsani, Hadir. Pak Sulolipu, boleh dibuka kameranya? Kita foto ya. Karena kan kita belum saling kenal. Nanti siapa tahu suatu hari nanti bertemu, kita bisa saling menyapa. Mana ini Pak Andri? Pak Andri bisa dibuka kameranya Pak Andri? Mana Pak? Mana tuh? Ya, Bu Yeni. Tadi Pak Mat Baharudin juga terbuka kameranya. Pak Husni, Bu Sugiani, Bu Sakia. Ayo. Ya, silakan ambil gayanya masing-masing.